Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubtiluhu ayyal wudu'a, hal-hal yang membatalkan wudu. Kullu ma kharaja yaqinan minal qubuli wad dubur ila mahalli yajibu ghusluhu fil istinja'i 'ainan wa rihan walau kana khurujur rihi minal qubuli tahiran aw najasan jafan aw ratban mu'tadan kabaulin aw nadiran kadami fasala aw la illa maniyal mutawaddi'i wahdahu al-kharija minhu awalan fala yubtilul wudu'u li'annahu aujabal ghusla. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu itu diantaranya adalah yang pertama, setiap sesuatu yang keluar secara yakin dari kubul dan dubur sampai pada bagian yang wajib dibasuh saat istinja atau cebok. Sesuatu tersebut keluar baik berupa benda atau angin atau kentut. Meskipun angin keluar dari kubul, baik yang suci atau yang najis, baik yang kering atau yang basah, baik yang biasa keluar seperti air kencing atau yang langka keluar seperti darah, baik keluar dengan terpisah atau dengan menyambung, dikecualikan dari sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Yang membatalkan wudu adalah mani atau sperma mutawaddi atau orang yang berwudu sendiri yang keluar pertama kali, maka tidak membatalkan wudu tetapi mewajibkan mandi besar. Walam suma ayil kubuli wad duburi amdan aw sahwan bibutuni ruwahati aw butunil asabi'i hala kaunihima min nafsihi aw ghairihi walau liwalidihi as-saghir kabni lahzatin sawa'un kana muttasilina aw munfasilin madama ismuhuma walau duqal munfasilu hatta zalal ismu lam yanqud wa minal qubulil bidri wal qulfatu halati sonihima fa in quti'a fala naqada bihima. Kemudian yang kedua adalah menyentuh kubul dan dubur, baik secara sengaja atau lupa dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari-jari tangan. Baik kubul dan dubur yang disentuh adalah milik sendiri atau orang lain, meskipun milik anaknya yang masih kecil seperti anak yang berusia sebentar, dan baik kubul dan dubur tersebut masih menempel di bagian tubuh semestinya atau sudah terpisah darinya selama potongan kubul dan dubur masih disebut dengan nama kubul atau dubur. Andaikan ada kubul atau dubur terpisah dari bagian tubuh, kemudian ia dilumatkan hingga tidak bisa disebut dengan nama kubul atau dubur, maka apabila disentuh maka tidak membatalkan wudunya. Termasuk bagian kubul adalah bibir, kalau dalam bahasa Jawa itu itil, dan kulub atau kulit yang menutupi farji saat belum dikhitan. Jadi apabila mutawadi atau orang yang berwudu menyentuh bibir atau kulub yang belum terpotong dari kubul, maka wudunya menjadi batal hukumnya. Kemudian apabila ia menyentuh mereka yang sudah terpotong dari kubul, maka wudunya tidak batal hukumnya. Selanjutnya, wal muradu bid-duburi multaqaman fadhihi zahiran wa minhu ma yadharu 'inda al-istirkha'il matlubi fil istinja illa batinan fala naqada bi batini halaqatid duburi listitariha wal muradu bi qubulil mar'ati multaqa syafaraihima wa ma bainahuma min badrin wa manfadin. Jadi yang dimaksud dengan dubur adalah bagian lubang yang saling menempel secara zahir. Termasuk bagian dubur adalah bagian yang nampak ketika dikendorkan saat istinja, bukan bagian dalam. Oleh karena itu tidak membatalkan wudu apabila mutawadi menyentuh bagian dalam lingkaran dubur karena bagian tersebut tertutup. Sedangkan yang dimaksud dengan kubul
Perempuan adalah bagian dua bibir vagina yang saling menempel dan bagian yang berada di antara dua bibir vagina tersebut termasuk bibir dan lubang saluran. Wa talaqi basyarati dzakarin wa untha yaqinan amdan aw sahwan wa in kana ahaduhuma mukrahan aw jiniyan aw mayyitan lakin la yanqidu wudu'ul mayyiti bulughan ay kullu minhuma yaqinan haddu syahwah lidawil taba'i salimati wa in intafat asyahwatu liharami wa nahwihi laisa bainahuma mahramiyatu yaqinan binasabi ay biqurabatin aw rada'in aw musaharatin. Kemudian yang ketiga adalah yang membatalkan wudu saling bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan secara yakin, baik disengaja atau lupa, meskipun salah satu dari mereka adalah orang yang dipaksa atau yang berasal dari golongan jin atau mayit, tetapi wudunya mayit tidak batal hukumnya. Saling bersentuhan kulit yang dapat membatalkan wudu adalah dengan catatan bahwa yang pertama, masing-masing dari laki-laki dan perempuan telah mencapai secara yakin usia yang menimbulkan syahwat menurut orang-orang yang memiliki tabiat yang selamat. Meskipun sebenarnya syahwat tidak timbul karena sudah tua sekali atau pikun ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak ada secara yakin hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan yang saling bersentuhan kulit, baik hubungan mahram tersebut karena nasab atau kerabat atau tunggal persusuan atau hubungan mertua. Fal mahramiyatu snatani wa ishruna. Adapun perempuan-perempuan yang memiliki hubungan mahram dengan kita atau para laki-laki itu ada 22, yaitu sittatun ummiyatun al-ummu minan nasabi wal ummu minar radha'i wa ummu zaujati wa ummul mautu'ati wa bimalikil yamin wa mautu'atil abi bin nikahi wa bimilkil yamin. Ada 6 dari mereka adalah hubungan status keibuan, seperti yang pertama, ibu dari nasab, yang kedua, ibu dari tunggal persusuan, yang ketiga, ibu istri kita, yang keempat, ibu budak yang dijima dengan milku yamin, yang kelima, budak yang dijima oleh bapak melalui pernikahan, dan yang keenam adalah budak yang dijima oleh bapak dengan milku yamin. Wasittatun bintiyatun al bintu minan nasabi wal bintu minar radha'i wa bintu zaujati idza dakhala bil ummi wa bintul mautu'ati bimilkil yamin wa mautu'atul ibni bin nikahi wa bimilkil yamin. Kemudian ada 6 dari mereka adalah hubungan status anak perempuan, seperti yang pertama, anak perempuan dari nasab. Kemudian yang kedua, anak perempuan dari tunggal persusuan. Yang ketiga, anak perempuan dari istri ketika menjima ibu. Yang keempat, anak perempuan dari budak yang dijima dengan milkul yamin. Yang kelima, anak perempuan dari budak yang dijima anak laki-laki dengan pernikahan. Dan yang keenam, anak perempuan dari budak yang dijima anak laki-laki dengan milkul yamin. Wasintani ukhtiyatun al-ukhtu minan nasabi wal ukhtu minar radha'i. Adapun ada 2 dari mereka adalah hubungan saudara perempuan, seperti yang pertama, saudara perempuan dari nasab, dan yang kedua, saudara perempuan dari tunggal persusuan. Wasintani khaliyatun, dan adapun 2 dari mereka adalah hubungan kebibian. Al-khalatu minan nasabi. Yang pertama yaitu bibi dari nasab. Maksud bibi di sini adalah saudara perempuan dari ibu. Al-khala di sini itu jadi artinya saudara perempuan dari ibu ya. Kemudian wal khalatu minar radha'i, yaitu yang kedua bibi dari tunggal persusuan. Wa tintani ammiyatun. 2 dari mereka adalah hubungan kebibian, saudara perempuan dari ayah. Kalau ammiyatun itu dari ayah, kalau khalatun itu dari ibu. Al-ammatu minan nasabi, yang pertama adalah bibi dari nasab, wal ammatu minar radha'i, dan yang kedua adalah bibi dari tunggal persusuan. Wa arba'atun bintiyatun minal ikhwati. 4 dari mereka adalah hubungan ke anak perempuanan dari saudara laki-laki. Bintul akhi minan nasabi, yang pertama yaitu anak perempuan saudara laki-laki dari nasab.
Kemudian yang kedua wasintani wa bintul akhi minar radha'i, yaitu anak perempuan saudara laki-laki dari tunggal persusuan. Dan yang ketiga yaitu wa bintul ukhti minan nasabi, anak perempuan saudara perempuan dari nasab. Keempat, wa bintul ukhti minar radha'i bila hailin, anak perempuan saudara perempuan dari tunggal persusuan dan tidak ada penghalang saat saling bersentuhan. Walhasilu anna talaqiya naqidul wudu'i bi syuruti sittatin. Kesimpulannya adalah bahwa saling bersentuhan yang dapat membatalkan wudu adalah dengan 6 syarat, yaitu ahaduha, yang pertama adalah ayakuna baina mukhtalifaini dzukuratan wa anwasatan, saling berbeda jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Tsaniha, dan yang kedua ayakuna bil basyarati duna sya'ri wasinni wazuhuri, saling bersentuhan dengan kulit bukan dengan rambut, gigi dan kuku. Tsalitsuha, yang ketiga ayyabluga kullun minadz-dzakari wal untha hada yushtaha fihi falau balagha ahaduhuma dzalika dunal akhar fala naqada likullin minhuma, yaitu masing-masing dari laki-laki telah mencapai usia yang menimbulkan syahwat. Apabila yang telah mencapai usia syahwat adalah salah satu dari mereka, maka masing-masing dari mereka tidak batal wudunya. Rabi'uha, dan yang keempat adamul mahramiyati bil yaqin, yaitu tidak ada hubungan mahram secara yakin. Khamisuha, yang kelima alla yujadah hailun bainahuma, adanya penghalang antara laki-laki dan perempuan. Sadisuha, yang keenam alla yakuna juz'u ahadihima munfasilan wa wadunan nisfi, yaitu bagian tubuh dari salah satu laki-laki dan perempuan tidak terpisah kurang dari setengah. Wa zawalul aqli, dan hilangnya akal. Yang membatalkan wudu yang keempat yaitu hilangnya akal. Ay at-tamyizi bi ayyi wajhin kana fayantaqidu wudu'ul mamsuqi himaran mathalan wal mahmumi wal mas'uki wal mad'uri wal mashuri wal maqbali li zawali tamyizihim illa man nama qa'idan mumkinan harakata duburihi wa ma hawlaha lil amni min khuruji syai'in hina idin min duburin wala ibarata bihtimali khuruji rihin min qubulihi li'adamil yaqin bi khurujihi wala tamkinin liman nama qa'idan wa hazilun aw saminun jiddan bihaythu yabqi baina ba'di maq'adihi wa maqarrihi tijafun wala tamkinin liman nama ala qafahin mulassiqan maq'adihi bimaqarrihi wa inistasfara. Maksudnya hilang kepandaian yang menjadikan seseorang tamyiz. Oleh karena itu batallah wudu orang yang diubah bentuknya menjadi himar, orang yang sakit panas, orang yang pingsan, orang yang sangat takut, orang yang disihir, orang yang dibuat gila karena hilangnya sifatnya tamyiz. Dikecualikan adalah orang yang tidur dengan kondisi duduk yang menetapkan lubang dubur dan bagian sekitarnya pada tempat wudu. Dengan demikian wudunya tidak batal karena aman dari keluarnya sesuatu dari duburnya. Sifat kemungkinan tentang keluarnya angin dari kubulnya tidak dapat membatalkan wudu karena tidak ada keyakinan keluarnya. Tidak ada unsur menetapkan lubang dubur dan bagian sekitarnya bagi orang yang tidur dengan keadaan duduk, tetapi ia adalah orang yang kurus atau gemuk sekali. Sekiranya masih ada renggang antara pantatnya dan tempat duduknya, maka baginya wudu adalah batal. Dan juga tidak ada unsur menetapkan lubang dubur dan bagian sekitarnya bagi orang yang tidur berbaring sambil menetapkan pantatnya dengan tempat menetapnya. Meskipun ia memakai celana dalam, maka baginya wudu adalah batal. Wa ambal ghuslu fayajibu 'ainan 'ala ar-rajuli wal mar'ati idza kharaja li ahadihima maniyun awal maratin min farji mu'tadin wa in kharaja li maradin walau ba'da ightisalihi ila kharijil hasyafati wa ila zahiri min farjil bikri wa ila mahallin yughsalu fil istinja min farji thaybi wa huwa ma yadhharu min farjiha 'inda qu'udiha. Kemudian kita membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi besar bagi laki-laki dan perempuan adalah yang pertama, keluarnya sperma atau mani yang pertama dari farji, meskipun keluarnya karena sakit dan meskipun mani keluar setelah seseorang mandi besar. Mani yang keluar mewajibkan
Mandi adalah sekiranya keluar sampai luar hasyafah bagi laki-laki dan sampai pada bagian luar vagina perawan dan sampai pada bagian yang wajib dibasuh saat dalam istinja bagi perempuan janda, yaitu bagian yang nampak dari vaginanya saat ia duduk. Na'am, yuhkamu bil bulughi idza nazala ila qusbati dzakari wa illam yakhruj ila zahirihi kama law ahassa bil mani fa bahasahu wa law wasala bidzalika wa la budda fil bulughi min tahaqqukil amna'i wa illa fala yahkumu bil bulughi. Mani yang keluar hanya sampai pada batang zakar dan tidak sampai keluar dari hasyafah tidaklah mewajibkan mandi tetapi menetapkan hukum baligh, seperti ada seorang laki-laki mengeluarkan mani kemudian ia menahannya dan hanya sampai pada batang zakar, maka ia tidak diwajibkan mandi tetapi ia dihukumi baligh. Dalam menghukumi baligh harus benar-benar nyata merasakan keluarnya mani, jika tidak maka tidak dihukumi baligh. Walau haminaz zawjatu sabiyyin balagha 9 sinina walam yatahaqqaqu nuzulul mani lahiqahu al-waladu wa la yahkumu bi bulughihi li'anna al-walada yalhaqu bil imkani wal bulughi la budda fihi min at-tahaqquqi wa wujubul ghusli la budda fihi min khurujil mani ila dhahiril badani. Andaikan ada seorang istri hamil dari suaminya yang masih kecil yang telah mencapai usia 9 tahun, sedangkan keluarnya air mani dari suami belum jelas nyata, maka anak yang dilahirkan didarah dagingkan kepada suaminya dan suaminya sendiri tidak dihukumi baligh karena anak yang dilahirkan hanya didarah dagingkan kepada suami atas dasar imkan atau memungkinkan, sedangkan baligh sendiri ditetapkan hanya dengan kenyataan mengeluarkan mani atau sperma, dan mandi besar hanya mewajibkan atau diwajibkan dengan syarat mani keluar sampai luar tubuh fi yaqzatin bistinzarin aw mula'ibatin aw nadri bisyahwatin aw fikrin aw ghairi dzalika aw naumin bihtilamin walau qa'idan walau kana al-khariju qitratan siratan walau bilaunid dami. Adapun keluarnya sperma adalah hal yang mewajibkan mandi, baik keluarnya saat seseorang dalam keadaan sadar seperti onani bercumbu tetapi tidak sampai memasukkan zakar ke dalam vagina, melihat sesuatu dengan syahwat, berangan-angan mesum dan lain sebagainya, atau dalam keadaan tidur seperti mimpi basah meskipun tidurnya dalam keadaan duduk, dan meskipun sperma yang keluar hanya setetes, dan meskipun sperma keluar dengan warna seperti darah. Kemudian yang kedua, wajibul ghusli idza wulijat al-hasyafatu min wadihin aw qadaruha min faqidiha fi duburin walau min jisyatin aw mayyitin min jinyatin aw mayyitin aw khuntha aw bahimatin kaduburi samakin aw kubulin walau kulfatan wa illam yakhruju maniyun walau waqa'a ay hasalan tisharun fi dzakari liqawli sallallahu alaihi wasallam idza taqal khitanani faqad wajabal ghuslu ay idza ittakhadha al khitanani la tamassa li anna khitan al untha fawqa khitan al dzakari wa inma yatahadayani bi taghyib al hasyafati la ba'daha. Diwajibkan mandi ketika memasukkan hasyafah dari orang yang jelas memilikinya atau hanya perkiraan hasyafah dari orang yang tidak memilikinya ke dalam dubur meskipun dubur jin, mayit, khunsa, atau maksudnya khunsa di sini itu dalam syariat adalah orang yang memiliki dua kelamin, laki-laki atau perempuan. Kemudian atau binatang seperti dubur ikan atau ke dalam kubur meskipun masih kuncup atau belum dihitan. Meskipun hasyafah yang dimasukkan tidak sampai mengeluarkan sperma dan tegang, karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika dua persunatan saling bertemu maka saling sejajar, maka wajib mandi ya, bukan hanya saling bersentuhan, karena persunatan perempuan berada di atas persunatan laki-laki. Adapun kesejajaran dua persunatan hanya terjadi dengan memasukkan seluruh bagian hasyafah atau sebagiannya. Kemudian yang ketiga,
ويجب أي الغسل على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها مع إرادة نحو صلاة، فالموجب في هذا وفيما يأتي مركب من الانقطاع والقيام إلى نحو الصلاة، وإنما ذكروا النفاس موجبا للغسل مع أنه يكون عقب الولادة وهي موجبة له أيضا لبيان صحة إضافة نية الغسل إليه، وأيضا قد يجب به غسل غير غسلها كما لو ولدت ولدا جافا واغتسلت ثم نزل عليها الدم قبل مضى 15 يوما فيجب عليها الغسل بسببه ولا يغني عنه الغسل السابق. Kemudian yang ketiga yaitu diwajibkan mandi bagi perempuan ketika darah haid atau nifasnya telah berhenti serta ia ingin mendirikan sholat. Dalam pembahasan kali ini dan berikutnya, hal yang mewajibkan mandi tersusun dari dua faktor, yaitu berhentinya darah dan mendirikan ibadah seperti sholat. Adapun para ulama menyebutkan nifas sebagai hal yang mewajibkan mandi, padahal nifas terjadi setelah selesai melahirkan dan melahirkan sendiri adalah hal yang mewajibkan mandi adalah karena untuk memberikan penjelasan bahwa mengidhofahkan niat mandi pada nifas adalah sah, seperti orang berniat, saya niat mandi nifas, dan karena terkadang terjadi kewajiban mandi karena nifas saja, bukan karena melahirkan, seperti ada seorang perempuan melahirkan anak yang kering, kemudian ia mandi besar, kemudian ia mengeluarkan darah sebelum terlewat 15 hari, maka ia wajib mandi karena mengeluarkan darah tersebut, sedangkan mandi yang diwajibkan baginya karena melahirkan belum mencukupi kewajiban mandi yang karena mengeluarkan darah. Kemudian selanjutnya yang keempat, aw waladat walau alaqatan aw mudghatan walau bila balalin li'anna kulla minhuma mun'aqidun minal mani wa la yakhlu an rutubatin wa in khufiyat. Diwajibkan mandi bagi perempuan karena melahirkan meskipun hanya berupa darah kempal atau daging kempal, dan meskipun yang dilahirkan tidak disertai dengan basah-basah. Adapun mengeluarkan darah kempal dan darah kempal yang termasuk hal yang mewajibkan mandi adalah karena masing-masing dari keduanya terbuat dari sperma dan pasti keluar dalam keadaan basah meskipun basahnya tidak jelas. Wa yajuzu, dan diperbolehkan jima'uha ba'dal wiladati bila balalin li'annaha janabatun wa hiya la tamna'ul wat'a ammal mashubatu bihi fala yajuzu wat'uha ba'da hatta taghtasila. Jadi diperbolehkan bagi suami menjima istri setelah ia melahirkan anak yang dilahirkan tanpa disertai basah-basah karena si istri hanya menanggung jinabat, sedangkan jinabat sendiri tidak melarang jima. Adapun istri yang melahirkan anak yang dilahirkan disertai dengan basah-basah maka tidak diperbolehkan melakukan hubungan jima kecuali setelah ia mandi. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Sulhul Munajat pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan istifadah. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.